Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Nah, di sini aku mau sedikit cerita pengalaman waktu anak kami Dean masuk rumah sakit. Nah, ini hari malam pertama menginap di rumah sakit, aku ditemenin sama adik karena Nia kan nggak bisa ikut ke rumah sakit. Peraturan rumah sakit nggak boleh bawa anak kecil, dan yang jaga itu dibatasin karena ini anak bayi, jadi boleh 2 orang. Kalau dia dewasa 1 orang aja, karena kan anak bayi, biar kita bisa gantian ke yang mau ke toilet, ada yang pantau 1 orang, jadi bisa 2 orang. Nah, ini aku ditemenin sama adik. Nah, aku mau cerita sedikit karena yang aku pernah upload di foto-foto di Facebook atau di Instagram aku, banyak yang nanya itu kenapa, dan enggak aku bales karena banyak yang nanya gitu. Jadi di sini aku mau cerita kalau Dian itu kecelakaan naik motor sama aku, sama papanya, sama Nia juga. Tapi yang jatuh itu aku sama Dean. Dan Dean itu ada benturan di kepala, jadi ada darah yang menggumpal yang menekan otak, seperti itu penjelasan dari dokter. Dan darah yang menggumpal yang menekan otak ini, maaf ya teman-teman kalau ada suara Dean yang di samping aku sekarang lagi main-main. Nah, darah yang menggumpal itu yang menekan otak yang buat dia kejang. Dia jadinya kemarin kejang-kejang, makanya kami larikan ke rumah sakit. Nah, setelah sampai rumah sakit dia disuruh CT scan dan hasilnya itu emang ada darah yang menggumpal, dan saran dari dokter itu harus operasi di bagian kepala, mengeluarkan darah yang menggumpal itu. Dan yang kami nggak gimana ya, kayak nggak percaya karena setelah jatuh dari motor itu Dean ini cuman memang rewel, tapi karena nggak ada luka jadi kami santai aja. Tapi karena kejang kami bawa ke rumah sakit. Nah, di sini itu aku lagi pumping karena aku nggak tahu kalau di rumah sakit menyediakan kulkas untuk menyimpan penitipan untuk ASI. Jadi aku pumping terus aku buang nggak tahu berapa ini botol karena emang udah nyeri, nggak diminum. Karena kan dia karena dia ada kejang, katanya nggak boleh minum ASI. Dan di situ rasanya itu nggak bisa diucapkan dengan kata-kata, melihat anak yang menjerit-jerit karena pengen minum, bibirnya udah kering, mulutnya kering karena dia pengen minum, dan aku nggak bisa kasih ASI, aku cuma melihatin gendong. Di situ rasanya pokoknya itu rasa kayak dicambuk pakai apa ya, melihat dia nangis pengen ASI tapi nggak bisa dikasih untuk kebaikan dia, katanya bisa tersedak. Nah, dan setelah malamnya juga dia nggak diboleh karena mau operasi, disuruh puasa. Habis operasi juga berapa jam baru puasa, nggak tahu berapa lama dia udah nggak minum ASI. Di situ memang luar biasa, dia ini anak yang kuat, pokoknya luar biasa lah, jadi mewek ceritanya ini. Nah, ini setelah operasi dia dipasang selang di bagian kepala untuk mengeluarkan darah yang menggumpal. Nah, dia dioperasi itu selama 3 jam. Aku nggak tahu, pikiran udah kemana-mana karena menurutku operasi sesar aja kemarin kan kurang lebih 1 jam lah ya, tapi kok ini 3 jam. Di situ aku emang nggak tahu, tapi setelah aku tanya-tanya orang, katanya emang iya kalau operasi di kepala itu emang lama. Aku udah takut gimana operasinya, aku nangis nungguin. Nah, seperti ini darahnya ya teman-teman, ini keluar dari kepalanya, nah ditampung di sini. Nah, ini tuh hari pertama, dan ini tuh setiap hari dibuang nanti terisi lagi, dibuang lagi sampai dia tinggal sedikit atau sampai jernih, karena itulah yang membuat dia kejang.
yang ada dalam otaknya. Nah, setelah operasi dia berapa jam baru boleh minum ASI. Di situ aku udah lega, setidaknya aku bisa tenang lihat dia udah nggak kering bibirnya sampai pecah-pecah. Memang dia dikasih cairan untuk tubuhnya melalui infus, tapi kan karena dia nggak minum, rasanya bibirnya kering, terus tenggorokannya kayak lidahnya itu kayak udah kering. Itu memang luar biasa. Makanya aku bilang rasanya itu seperti dicambuk-cambuk. Memang luar biasa lah, nggak bisa dikatakan. Nah ini dia, nggak tahu berapa jam setelah itu. Nah ini di sini itu dia lepas infus, karena saking ini anak lasaknya minta ampun, infusnya lepas teman-teman, lepas dan darahnya itu muncrat. Jadinya dia nggak diinfus. Terus karena dia udah lepas infusnya, mau dicoba infus dari kaki, dari tangan, dari semuanya udah dicoba, nggak bisa. Katanya pembuluh darahnya nggak bisa atau kayak mana nggak tahu. Jadinya dia dikasih obat melalui mulut, nggak diinfus lagi. Nah inilah menu makanan setiap hari aku di rumah sakit. Karena Dian kan belum bisa makan, sebenarnya yang jaga itu nggak dikasih makan. Yang dikasih makan itu pasien yang sakit, tapi karena Dian belum makan dan Dian itu ASI, jadi yang dikasih makan aku. Jadi seperti itu teman-teman. Nah ini aku yang dikasih makan setiap hari selama seminggu di rumah sakit. Bersyukurnya rasanya sekarang dia semakin hari semakin membaik, dan semua ini itu di cover sama BPJS ya teman-teman. Itu beruntungnya mempunyai BPJS, jadinya kita lebih gimana ya, katanya kalau seandainya ini biaya umum ini tuh kena sekitar 130 juta. Mungkin kalau dia nggak punya BPJS aku bakal jual ginjal, kata kasarnya, karena dari mana uang 130 juta untuk biaya semua ini. Tapi semua Tuhan sediakan, Tuhan yang izinkan, Tuhan yang sediakan. Terima kasih ya teman-teman, buat teman yang di sosial media aku yang doain, yang pokoknya banyak yang doain. Terima kasih buat kalian semua. Semoga kita semua sehat-sehat dimanapun berada, dan sampai jumpa. Dah.